Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aulia dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 10. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Perang Tondano I. Terlebih dahulu, apa itu Perang Tondano? Perang Tondano adalah perang yang terjadi pada tahun 1808 sampai dengan 1809. Perang ini merupakan perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Nah, Perang Tondano ini terjadi dalam 2 tahap ya. Yang pertama adalah Perang Tondano I pada tahun 1808 dan Perang Tondano II pada tahun 1809. Yang akan saya bahas di sini adalah Perang Tondano I. Perang Tondano I ini terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano di Sulawesi Utara. Nah, orang-orang Spanyol selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Kemudian hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol ini terus berkembang. Tetapi mulai pada abad 17, hubungan dagang antar keduanya ini mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. Kemudian VOC terus berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Hal ini karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan di Sulawesi Utara. Nah, orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC untuk kecuali memerangi orang-orang Minahasa ini. Nah, untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum yang isinya antara lain: 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Simon Kos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, tetapi tidak ada yang membeli.
Dengan terpaksa mereka kemudian mendekati VOC agar membeli hasil-hasil pertaniannya. Dengan demikian terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Berakhirlah Perang Tondano I. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungannya di Danau Tondano ke perkampungan baru di daratan yang diberi nama Minawanua atau Ibu Negeri. Nah, kiranya sekian cerita singkat tentang Perang Tondano I. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.